Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar anak-anak? Siang, Bu. Apa kabar? Baik. Baik, Bu. Kamera, Kak. halo anak ibu. Apa kabar? Baik, Bu. Ada dalam keadaan sehat ya. Jaga protokol kesehatan ya. Selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini contohnya cara jaga jarak ya. Oke. Kemarin ibu ini udah kenal dengan ibu kan? Ibu? Nah, ini anak ibu yang baru ada undangan ibu siang ini. Kelas 71, Emi Desmita, PS. Ya, nanti kita kalau udah tatap muka, kamu baru ketemu ibu. Sekarang kita tatap mukanya gaya gini, ya nak ya. Nah, perhatikan semuanya. Kita bergabung, udah banyak yang bergabung. Saya sedikit, Kak. Iya. Siang ini pas jam 13.30 kita mulai memaparkan masalah yang kita bahas tentang materi yang telah ibu berikan online kemarin. Ada yang mengikutinya? Ada yang mengerjakannya? Nah, kemarin ibu kan udah beri materi kepada kamu ya nak. Nah, materi ibu IPS pada hari kalau nggak salah ibu tanggal 7. Nah, untuk 71273 kita beri materi pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, ada? Nah, maksud ibu kemarin ada yang luring, ada yang daring. Nah, semuanya udah mengerjakan 1727374. Mudah-mudahan anak ibu mengalami kesulitan dalam belajarnya walaupun kita secara online. Nah, perlu kamu ingatkan semuanya, untuk kamu mendapat penjelasan informasi, anak-anak ibu bisa meminjam buku di pustaka. Jadi materi yang ibu berikan kepada kamu semuanya ada di buku pegangan sekolah, buku paket sekolah. Kamu bisa pinjam di pustaka istirahat. Jadi kamu jangan kebingungan kalau setiap materi yang ibu berikan walaupun kita secara online. Paham nak? Paham, Bu. Nah, oke. Iya. Mudah-mudahan walaupun kita tidak tatap muka, kita belajar lebih serius. Kamu juga mengulangi pelajaran di rumah dengan serius. Sehingga kita mendapatkan hasil yang kita kendaki. Nah, kita mulai anak-anak. Dia di nah, bab 1. Udah buka semuanya nak? Udah buka nak? Oke. Dia di layar HP-mu bab 1. Sudah buka, Bu. Sudah buka. Ruang dan interaksi antar ruang. Kan itu materi ibu kemarin? Yang di Google Classroom. Ada nak? Ada yang di Google Classroom? Materi ibu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, yang ibu kirim di Google Classroom. Oke. Sudah itu ibu ingatkan pada kamu. Perhatikan gambar kan? Gambar nomor 1. Nah, lihat di HP-mu nak. Nah, perhatikan gambar kelas 1. Ini ruangan apa? Namanya apa nih nak? Ruang. Ruang tempat apa? Bisa tempat kita belajar, tempat kita diskusi. Itu namanya ruang. Nah, kamu paham dengan pengertian ruang? Kemarin ada soal ibu menjurus tentang gambar yang begini. Ini yang dikatakan dengan ruang. Nah, ibu jelaskan di sini dalam kita tatap muka. Ruang itu
adalah tempat di permukaan bumi yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ibu ulangi sekali lagi. Ruang adalah tempat di permukaan bumi yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Nah, itu yang pertama. Boleh dicatat ya anak-anak sekalian? Atau disimpan ya? Nah, udah lihat di HP-nya, nak? Udah lihat di HP-nya? Oke. Sekarang gambar nomor 2. Ada nampak, nak? Nah, apa kira-kira ini? Ini juga ruang. Ya, ini nomor 2 ini. Ada gambarnya enggak? Ada, nak? Nah. Ya. Nah, jadi ruang itu adalah tempat makhluk hidup atau dikatakan tempat tinggal. Baik sebagian ataupun secara keseluruhan. Itu dikatakan dengan ruang. Perhatikan sini. Dan Ibu juga memberikan tayangan tentang ruang atau interaksi. Ada bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Mari Ibu beri tugas bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Nah, ini gambar apa nih, Nak? Silakan dijawab. Kamu lihat ini apa nih pemandangan gambar nomor 2? Sekolah. Anak-anak, nomor 2 ini apa? Lingkungan sekolah. Apa, Maya? Lingkungan sekolah. Bagus. Fatul, ini apa nih, Fatul? Gambar apa nih, Fatul? Lingkungan sekolah. Fatul? Halo, Fatul. Andre? Ya, Bu. Nomor 2 ini gambar apa, Andre? Lingkungan sekolah. Ah, bagus. Itu juga termasuk ruangan. Maya? Apa tadi, Maya? Lingkungan sekolah. Sekolah. Fatul? Fatul? Lingkungan sekolah. Bagus, ruangan sekolah. Itu kita kan mengerti pengertian daripada kata-kata ruang tadi ya, Fatul. Nah, kita lanjut. Ya, Bu. Nah, ini nomor 3 lagi, Fatul. Ini gambar apa kira-kira Ibu tayangkan nih, Fatul? Halo, Fatul. Iya. Fatul. Gambar peta, Bu. Peta. Itu peta tentang apa? Kira-kira negara apa itu, Fatul? Peta dunia, Bu. Peta dunia, sayang. Indonesia. Ya, Ibu memaparkan banyak peta tentang negara Indonesia. Ya. Peta apa nih, Maya? Maya. Maya Sepana, Ibu. Peta Indonesia. Apa ini, Maya? Peta Indonesia. Indonesia. Ada apa aja di sana, Maya? Pulau-pulau apa aja di sana, Maya? Halo. Sumatera. Ya, Pulau Sumatera. Apalagi, Andre? Pulau Kalimantan. apa? Kalimantan. Apalagi, Fatul? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Apalagi, Andre? Pulau Papua. Pulau Papua. Anak pulau apa? Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Pulau apa lagi? Sulawesi. Sulawesi. Apa lagi? Ayo. Harfigi, anak Ibu. Apa lagi? Apa lagi Harfigi? Nah, oke. Itu gambar pada nomor 3. Nomor pertama tadi tentang apa Ibu kenalkan sama kamu? Tentang ruang. Ada tentang pekarangan sekolah. Ada gambar tentang peta Indonesia. Nah, perhatikan lagi. Di sini Ibu akan menguraikan pada kamu bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Apa saja yang kamu jelaskan tentang 3 gambar tadi kan udah ada cerita tentang pekerangan atau lokasi atau peta kan gitu tadi anak-anak. Dengan melihat gambar kamu bisa membaca tentang apa yang berikan gambar tersebut. Sekarang Ibu masuk pada bentuk-bentuk interaksi memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, dan iklim.
Ini perhatikan anak-anak, bentuk antar ruang. Antar ruang itu antara lain ada yang dikatakan mobilitas penduduk, ada yang dikatakan komunikasi, ada yang dikatakan dengan transportasi. Sini Ibu jelaskan, mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk perpindahan penduduk. Nah, oke, Ibu ulangi. Mobilitas penduduk adalah dalam bentuk perpindahan penduduk. Contohnya apa perpindahan penduduk anak-anak? Pernah nggak dengar kata-kata itu waktu di SD? Pernah nak tentang istilah perpindahan penduduk? Ayo, kira-kira. Transmigrasi. Nah. Halo, Enita. Perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lain. Perpindahan penduduk dari yang padat kepada yang renggang hidupnya. Namanya apa? Ada urbanisasi. Ya Maya? Urbanisasi. Dari kota ke desa. Bagus. Perpindahan penduduk desa. Dari desa ke kota. Apalagi istilah Maya? Apalagi? Harpigi, apalagi perpindahan penduduk Harpigi? Transmigrasi, remigrasi, urbanisasi. Banyak istilahnya ya nak. Itu termasuk dalam istilah mobilitas penduduk atau interaksi dalam bentuk perpindahan penduduk. Lanjut. Yang kedua Ibu lagi tentang Ibu menguraikan tentang komunikasi. Sekarang kamu lagi ya, itu namanya interaksi. Ya Maya? Nah, kemarin namanya interaksi apa Nana? Kalau Ibu sekarang di pelajaran pada kamu, namanya interaksi apa kira-kira? Halo Enita, itu apa namanya? Secara langsung. Ya, kalau kemarin tugas melalui kelas itu namanya interaksi secara apa Nana? Tidak langsung. Ya, nah sekarang komunikasi. Anak pakai HP kan sekarang? Ya, itu juga namanya interaksi. Paham? Paham anak-anak? Enita pakai HP juga namanya interaksi. Enita menegur salah, interaksi. Enita menegur teman, interaksi. Paham yang dikatakan? Nah, sudah dua ya. Tadi ruang, Ibu cerita tentang interaksi. Ada lagi yang transportasi. Ngerti kamu tentang transportasi? Adalah interaksi melalui perpindahan barang. Contohnya, seperti pedagang sayur. Misalnya dari suatu daerah, misalnya pedagang sayur dari Sumatera Barat dibawakan ke Riau. Itu juga namanya interaksi di bidang transportasi. Pernah nggak dia? Pernah ikut orang tua nggak? Nah, Ibu ulangi. Transportasi contohnya, misalnya Bapak tinggal di tempat atau di desa, kerja di kota yang memakai transportasi. Itu juga dikatakan mobilitas secara transportasi. Oke. Yang mana lagi? Enita boleh bertanya tentang apa? Boleh. Nah. Kita lanjut. Jadi Bu Uni, pengertian ruang adalah, boleh dicatat ya anak-anak, tempat diperlukan baik secara kesehatan, Ibu bilang tadi, maupun sebagai makhluk hidup,
untuk tinggal. Boleh dicatat ya. 2. Ruang tidak hanya sebatas udara. Udah dicatat? Nah, dicatat dia. Tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Oke. Ikut. Ruang juga perairan, ada di permukaan bumi, ada di laut, di sungai, dan danau. Ada Garcia. Bergabung dengan Ibu Garcia. Nah, Ibu ulang sekali lagi. Ruang adalah permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk untuk tinggal. Nah, catat dulu ya, untuk tinggal. Lanjut. Ruang hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan terbawah yang memegang permukaan bumi. Oke. 3. Ruang juga mencakup perairan yang ada di bumi. Apa anak-anak? Arti ada laut, tulis sungai, nah, arti danau. Oke, lanjut. Ya, kita lihat lagi ini judul Ibu, karakteristik ruang. Nah, mencatat karakteristik dari ruang. Udah? Setiap daerah permukaan ini memiliki yang berbeda. Ada satu lokasi yang mempunyai karakteristik yang sama persis di daerah yang lainnya. Ibu ulangi. Karakteristik dari ruangan. Setiap daerah permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak ada satu lokasi yang mempunyai karakteristik yang sama persis dari daerah lainnya. Wah, perbedaan dari masing-masing tadi maka akan menimbulkan interaksi di antara satu daerah dengan daerah yang lain. Contoh yang Ibu berikan tadi, yang dikatakan aktivitas yang Ibu terangkan tadi, yang Ibu katakan komunikasi yang Ibu urangi tadi, yang Ibu katakan transaksi. Nah, itu juga kesimpulan dari contoh-contoh Ibu tadi. Ini dia. Perbedaan dari daerah tadi maka akan menimbulkan adanya interaksi di antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, itu maka Ibu beri contoh tadi. Ada mobilitas penduduk, ada komunikasi, ada transaksi. Kita lanjut. Enita ada siapa? Kita lanjut Enita. Argi, Nur Zakia, mana ya? Interaksi rata-rata dapat berupa pergerakan orang atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Apa contohnya? Perjalanan dinas. Tadi Ibu bilang tentang migrasi perpindahan penduduk.
Ulangi contohnya. Perjalanan menuju tempat dinas. Contoh kedua, migrasi, ditulis. Contoh yang ketiga, perjalanan wisata, pengiriman informasi, perdagangan internasional, pengiriman modal. Itu termasuk contoh berinteraksi. Perjalanan, ya contoh imigrasi, perjalanan wisata, pengiriman informasi, perdagangan internasional, dan pengiriman modal. Oke, lanjut. Contoh interaksi di satu wilayah. Ini bacakan contoh. Pak Agus adalah pedagang yang membutuhkan di pasar, ya, di pasar Bundaran. Nah, dan dijualnya kembali di pasar Senggol Dumai. Kita cerita tentang Dumai, anak-anak sekalian. Ibu ulangi. Pak Agus adalah seorang pedagang yang membeli ikan di pasar Bundaran. Pernah ke pasar Bundaran, anak ibu? Pernah, nak? Oh, bagus. Nah, Pak Agus itu dijualnya lagi ke pasar Senggol Dumai. Tadi dibeli di mana? Pasar Bundaran. Bundaran. Bagus. Nah, mau dijualnya di pasar mana? Senggol. Bagus. Oke. Sangat bahagia karena akan pindah dari rumah kontrakan di Jayamukti ke rumah sendiri yang terletak di Bumi Ayu. Ini juga contoh daripada interaksi. Ya, dulunya kamu berada di mana tadi Bu bilang? Berada di rumah kontrakannya di Jayamukti. Sekarang dia pindah lagi ke Bumi Ayu. Tanda dia udah berinteraksi lagi dengan orang masyarakat Bumi apa? Ayu. Bumi Ayu. Ya. Ini contoh lagi uang yang dari Indonesia. Simak lagi ya. Jelas, nak? Ya, Jelas. Di Dumai. Sebagian besar dipasok dari Jawa, didatangkan dari Jawa. Dagangan Bu Ani tadi. Dari mana datang barangnya, dagangannya? Dari Jawa, Bu. Dari Jawa. Betul, bagus. Maya bagus. Bagus. Karena sulitnya lapangan daerah pedesaan di Riau, karena sulitnya lapangan di daerah pedesaan di Riau atau provinsi lain, maka banyak masyarakat yang pindah migrasi ke Jakarta sebagai ibu kota negara yang menjanjikan kehidupan lebih baik. Itu juga contoh interaksi antar wilayah. Tadi contoh wilayah tadi karena lihat mobilitas. Nah, itu contohnya. Ulangi. Misalnya kesulitan hidup di sini, kita hijrah ke Jakarta. Itu juga termasuk mobilitas perpindahan penduduk. Nah, paham Nana? Waktu lagi. Nah, lanjut. Kita memperhatikan. Enita. Nah. Ya, Bu. Ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Siang dan malam. Perbedaan waktu di yang dipengaruhi oleh perbedaan suatu tempat pada garis akhir. Ini menjadi meridian sentral untuk penetapan zona waktu. Waktu pada meridian utama dikenal sebagai Greenwich yang menjadi seluruh dunia. Derajat akan 4 menit di dunia terdapat 24 wilayah pembagian waktu. Ada? Kita lanjut. Kondisi saling tergantungnya di permukaan untuk interaksi antar ruang. Nah, terjadi interaksi antar ruang saling bergantungan. Nah, ini contohnya, nah. Desi udah bergabung. Desti Paulia. Ya, Bu. Nah, ya oke, simak.
Sudah bergabung. Ini tema Ibu, kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Saling melengkapi. Kesempatan antara, kemudahan transfer. Itu namanya interaksi antar apa nak? Sekarang kita jika adalah wilayah yang berbeda dari komoditas yang dihasilkan, sehingga akan saling melengkapi dengan wilayah lain yang juga memiliki komoditas yang berbeda. Contoh, misalnya kita banyak menghasilkan seperti kebutuhan kita sehari-hari, misalnya akan cabai. Itu bakal tumbuh subur di Dumai, tidak perlu didatangkan dari daerah lain. Mungkin seperti kentang kita kekurangan di Dumai, maka kentang tadi akan didatangkan dari daerah lain untuk kebutuhan penduduk Dumai. Itu termasuk saling melengkapi. Paham? Nah, Paham? Atau ya, dikatakan saling melengkapi, di mana kita mempunyai kebutuhan spesial. Nah, perhatikan. Kita saling maksudnya begini. Misalnya daerah kita katakan penghasil cabai terbanyak. Nah, berarti kita kan tidak perlu bukan dari pasokan dari daerah lain. Sementara lain banyak menghasilkan kentang. Sedangkan kita butuh. Maka kentang itu didatangkan untuk kebutuhan kita karena kita tidak menghasilkan kentang. Itu namanya saling melengkapi. Sementara daerah lain kekurangan akan cabai. Kita kirim lagi pasokan kita ke daerah lain. Itu namanya saling melengkapi. Contoh, Anda ikut orang tuamu ke pasar, dan ada truk-truk barang dagangan. Itu semuanya kebutuhan sehari didatangkan dari Sumatera Barat, didatangkan Sumatera Utara, seperti akan tomat, cabai, sayur mayur, kan didatangkan dari Sumatera Barat, didatangkan dari Sumatera Utara. Itu namanya contoh saling melengkapi. Paham? Nah, yang dibutuhkan penduduk rumah dicukupi, maka didatangkan dari daerah lain. Itu contoh interaksi antar ruang yang saling melengkapi. Paham? Oke, kita lanjut. Sekarang yang kedua, kesempatan antara. Satu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan dengan memperhatikan jarak wilayah. Apa contohnya kira-kira? Kesempatan antara. Coba bisa beri contoh? Coba dikembangkan. Kesempatan antara bisa beri contoh. Akan suatu yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan dengan memperhatikan jarak wilayah. Apa kira-kira? Ayo Maya, Ibu. Apa contoh kira-kira kesempatan antara? Sudah menguraikan tentang saling melengkapi. Sekarang coba anak-anak Ibu lagi kita contoh kesempatan antara. Bisa. Enita bisa beri contoh. Coba bisa, Ibu mau dengar. Ayo Enita, Maya, coba diberi kejelasan. Coba, bagaimana pendapat Enita kesempatan antara? Ibu mau dengar. Ya. Coba wilayah nah. Keras suaranya. Nah. wilayah X biasanya membeli beras dari wilayah Y bisa, Bu? Contohnya apa nak? Beras.
Coba ini tadi. Wilayah pertama nih kan, Bu. Nah, coba dikecilkan penuh. Wilayah yang pertama wilayah lain, Bu. Itu kurang dekat Enita. Nah, coba diulang Enita. Kan, Bu, misalnya kan, Bu, Kota Dumai membeli berasnya ke kota lain bisa, Bu. Oh, dikatakan kesempatan antar. Ya, misalnya contohnya, pasokan kita diperlukan untuk kebutuhan Kota Dumai akan beras sekitar 5 ton. Sedangkan kita bisa mendapatkan dari penduduk Dumai, pertanian Dumai 2 ton. Maka 3 ton kita datangkan mungkin dari Sumatera Utara, mungkin dari Sumatera Barat, untuk mencukupi kebutuhan permintaan akan beras untuk Kota Dumai. Bagus. Bisa itu juga kesempatan antara. Ya. Bagaimana pendapat Farid? Tentang nomor 2. Bagaimana pendapat Farid tentang nomor 2? Ya, coba Fatul. Bagaimana pendapat Farid kesempatan antara? Apa contohnya? Maya bisa beri penjelasan contoh nomor 2? Maya bisa beri penjelasan nomor 2-nya? Bu, Ya. kalau wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, Ya. namun kemudian ada wilayah C Ya. yang juga penghasil ikan, karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah. Bagus. Para pembeli ikan dari wilayah A akan lebih beralih membeli ikan ke wilayah C. Bagus. Karena dalam interaksi antar ruang dan interaksi juga memperhatikan biaya. Contoh begini. Kan Ibu udah paparkan materi yang pertama. Tentang interaksi. Misalnya kalau Maya beli ikan di kota C harganya, biaya beli bensinnya lebih banyak mengeluarkan uang, untuk biaya pengeluarannya kan terlalu banyak. Bagus. Jadi juga dipikirkan biaya sarana pengangkutannya ya. Oke. Bagaimana pendapat dari Enita? Udah. Siapa lagi sini? Maya. Yang lain? Gimana? Tapi namanya kami tak boleh main. Cukup nih. Gimana lagi? Jalan terus. Coba ambil. Siapa lagi? Ayo anak ibu yang lain. Ini dua ini aktif. Lihat aja. Sebang. Nah, jadi terakhir pertemuan kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita, simak anak ibu semuanya yang ikut dalam acara tatap muka ini. Pertama kita tadi tentang konsep ruang, kita sudah tahu apa itu ruang adalah tempat tinggal makhluk hidup. Tadi Ibu menjelaskan tentang interaksi. Enggak, kamu udah biasa berinteraksi dengan sesamamu, terhadap teman, terhadap kakak, adik, pamit ke sekolah pun taburkan salam juga namanya interaksi itu ya. Oke. Contoh interaksi. Ibu udah terangkan tadi contoh interaksi tentang apa aja tadi? Ada interaksi mobilitas penduduk, interaksi apa lagi? Komunikasi, interaksi transportasi. Good. Iya. Nah, itu kita lagi tadi menjelaskan contoh interaksi, menyebutkan contoh interaksi ruang yang terjadi di daerah. Sudah Ibu terangkan tadi. Terakhir Ibu menjelaskan kondisi saling bergantung.
yang diperlukan terjadinya interaksi. Contohnya yang tadi, seperti kamu menyediakan pasokan akan beras dari satu daerah ke daerah lain, saling mengisi, itu namanya kondisi yang bergantung. Paham? Ini paham? Apalagi kamu di materi ini, Ibu harapkan di materi berikut nanti kamu bisa meminjam buku pegangannya di sekolah. Nanti kita tanya ke sekolah bagaimana yang murid ibu yang baru ini bisa minjam ke pustaka. Jadi informasi tentang materi walaupun secara online, kamu bisa melanjutkan mengembangkannya di rumah dengan ada punya buku sekolah, paket sekolah ya. Nah, Ibu rasa kamu nggak ada kesulitan dalam. Nah, paham Enita? Andre? Nah, ya. Jadi setiap materi Ibu berikan, kamu ikuti, kamu kerjakan. Ini siapa nih? Zafira, baru muncul Zafira. Oke, kamu ikuti terus. Kita bertemu belajar secara online setiap hari Jumat. Ya, Nak? Nah, apa, Nak? Nah, setiap hari Jumat. Jangan sampai tidak mengikutinya, baik daring maupun daring. Ya. Kalau yang daring kerjakan, diantar lagi tugasnya ke sekolah. Paham? Nah, kalau yang tidak jelas nanti kamu tanyakan melalui itu Telegram, ya. Nah, kalau untuk jelasnya, untuk pemahaman materi, kamu boleh pinjam buku di pustaka. Kalau udah diizinkan pihak sekolah, kamu datang ke sekolah meminjam buku untuk kamu pengembangan materi pelajaran Ibu kirim. Karena semua materi itu ada semua di buku paketmu. Ya. Kaila, apa kabar Kaila? Ini baru muncul. Tugasnya ada dikirim? Ada dijawab? Ada dikerjakan? Kaila? Ada. Ada diikuti tadi? Pelajaran tatap muka tadi ngikut Kaila tadi? Ikut, Bu. Nah, ya. Jadi pelajaran tatap muka kita nanti Ibu tetap memberi pengumumannya melalui Telegram. Kita hari apa, jam berapa, ya. Ini untuk kali ini kita mulai jam 13.30. Ya, jadi sebelum 13.30 anak Ibu udah mempersiapkan. Misal jam 13 kamu udah siap mau tatap muka. Nanti akan Ibu beri pemberitahuannya. Kedua, secara online kita setiap hari Jumat. Ibu mengirim tugasmu materinya setiap hari Jumat. Ini anak Ibu namanya Harpigi, apa kabar Harpigi? Nah, belajar dengan tekun ya. Oke, Maya. Patul, apa kabarnya? Apa kabar Patul? Nah, Enita, diangkat tangannya, Ibu mau lihat. Enita, oke. Andre, Kaila, ya, Fazira, Aisyah. Ini kok nggak ada nama? Ya ini. Desti, Zafira, Kaila, Andre, Desi, Mutia. Nah, dah. Terima kasih atas perhatiannya Ibu hari ini. Ada yang mau bertanya anak-anak? Ada kesulitanmu? Ada mau tanya, Desi? Aisyah? Kaila? Ada mau tanya? Enggak ada. Udah jelas anak-anak semuanya? Udah kenal deh kan? Karena dibuka secara online, sekarang kita tatap muka. Nanti kita akan bertemu lagi tatap muka di minggu depannya lagi ya. Jadi sebelum jam 3, kalau kita perintah kita belajar tatap muka 13.30, jam 13 kamu udah menyiapkan ya. Nah, setiap Jumat Ibu akan mengirimkan tugas IPS untuk kamu secara online ya. Begitu, diingatkan, di kode sama temanmu ya, Nak. Oke. Untuk kali ini pertemuan Ibu tatap muka dengan anak Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjaga kesehatan. Kamu harus pakai apa Ibu pakai ini anak-anak?
Pakai apa Ibu ini? Masker. Pakai masker. Cuci Masker. cuci tangan dan selalu menjaga jarak. Hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam, Bu. Iya, waalaikumsalam.